Bayu Pratama, seorang kurir si cepat yang bekerja keras, hanya ingin menjalani hidup sederhana, namun selanjutnya membuat merinding ketika ia tiba-tiba ditangkap dengan tuduhan mengejutkan. Ayu Larasati, seorang wanita misterius dengan pesona menggoda, menjadi awal dari jebakan kelam yang mengubah segalanya. Ibtu Rahmat, seorang aparat penegak hukum, seharusnya menjadi pelindung masyarakat, tetapi di balik seragamnya tersembunyi niat jahat yang tak terduga. Semuanya bermula dari pertemuan biasa yang berujung jeritan di ruang interogasi, membuat tubuh Bayu berguncang penuh kengerian. Namun, ketika Bayu mencoba memahami apa yang terjadi, kenyataan yang ia temui justru membawanya ke pusaran misteri yang lebih gelap dan mengerikan. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Bayu Pratama memarkir motornya di pinggir trotoar Blok M yang dipenuhi lampu remang-remang, lalu merapikan jaket kurir si cepatnya yang kusut sebelum langkah masuk ke sebuah kafe kecil di pojok jalan. Aroma kopi pekat bercampur wangi rokok menyambutnya saat ia mencari sosok wanita yang telah mengiriminya pesan sejak seminggu terakhir. Dan di sudut ruangan, seorang wanita berambut panjang dengan gaun merah tersenyum ke arahnya. "Kamu Bayu, kan?" tanya wanita itu dengan suara lembut, sementara matanya meneliti wajahnya tanpa ragu, seolah memastikan bahwa pria di hadapannya adalah target yang benar. Bayu mengangguk sambil tersenyum canggung, lalu duduk di seberangnya, merasa beruntung karena wanita secantik Ayu Larasati mau repot-repot mengundangnya bertemu secara langsung. Mereka berbincang ringan tentang pekerjaan dan hobi, namun Bayu tidak menyadari bahwa setiap gerak-geriknya diamati dengan teliti oleh seorang pria di meja dekat pintu yang sesekali berbicara pelan melalui ponsel. "Aku nggak nyangka kamu beneran mau ketemu," kata Ayu sambil memainkan gelas kopi di tangannya, lalu memiringkan kepala dengan senyum yang terlalu manis untuk diabaikan. "Aku juga nggak nyangka kamu bakal seakrab ini," balas Bayu, meski di dalam hati ia merasa sedikit heran karena wanita itu terlalu mudah percaya pada pria yang baru dikenalnya. Ketika waktu menunjukkan pukul 11 malam, Ayu mengajaknya pergi ke apartemennya di Kemang, dan meskipun ragu sejenak, Bayu tidak mampu menolak ajakan yang terasa seperti peluang langka. Dalam perjalanan, Bayu menerima telepon dari pelanggan yang memintanya mengantar satu paket tambahan, dan tanpa curiga, ia mengambil paket kecil itu di gang sempit sebelum melanjutkan perjalanannya. Di sepanjang jalan, Ayu terus berbicara dengan nada ceria, tetapi Bayu tak menyadari bahwa dari kejauhan, sebuah mobil hitam mengikuti mereka dengan lampu redup yang nyaris tak terlihat. Setelah tiba di apartemen Ayu yang berada di lantai 9, Bayu meletakkan helmnya di dekat pintu sambil mengamati ruangan yang tampak rapi tetapi terlalu sepi untuk tempat tinggal seorang wanita muda. "Duduk dulu, aku ambilin minum," ujar Ayu sambil berjalan menuju dapur kecil di sudut ruangan, sementara Bayu mengeluarkan paket yang baru diambil tadi dan meletakkannya di meja tanpa memikirkannya lagi. Suasana terasa nyaman ketika Ayu kembali dengan 2 gelas minuman dingin, lalu duduk di sampingnya dengan jarak yang terlalu dekat hingga Bayu merasakan aroma parfumnya yang lembut menusuk hidung. "Kamu sering lembur gini, ya?" tanya Ayu dengan nada penasaran, sementara tangannya tanpa sengaja menyentuh lengan Bayu, membuatnya merasa canggung sekaligus senang. Belum sempat Bayu menjawab, terdengar ketukan keras di pintu diikuti suara berat yang memanggil nama Ayu, membuat suasana yang tadi hangat berubah tegang dalam sekejap. "Siapa itu?" tanya Bayu dengan dahi berkerut. Namun Ayu hanya berdiri dengan ekspresi bingung yang terasa sedikit berlebihan, seolah sudah menduga kejadian ini akan terjadi. Ketika Ayu membuka pintu, 4 pria berseragam polisi langsung masuk tanpa permisi, dan salah satu dari mereka, seorang pria berkumis tebal, menunjukkan lencana sambil menatap tajam ke arah Bayu. "Kami dari Satuan Reskrim, ada laporan tentang pengiriman barang terlarang," kata pria itu dengan suara dingin, sementara 2 rekannya mulai menggeledah ruangan tanpa memberi kesempatan Bayu menjelaskan apapun. Salah satu polisi menemukan paket yang dibawa Bayu dan langsung membukanya tanpa ragu, mengungkapkan bungkusan plastik berisi serbuk putih yang membuat jantung Bayu nyaris berhenti berdetak. "Ini barang bukti yang cukup jelas," ucap pria berkumis yang kemudian diketahui sebagai Ibtu Rahmat, sambil melirik Bayu yang mulai gemetar, tak percaya bagaimana semua ini bisa terjadi begitu cepat. Bayu dipaksa berlutut di lantai dingin dengan tangan diborgol di belakang punggungnya. Sementara Ayu berdiri di sudut ruangan dengan wajah ketakutan yang tampak lebih seperti akting daripada reaksi spontan. "Saya cuma kurir paket, Pak. Saya nggak tahu isinya apa," teriak Bayu panik. Tetapi Rahmat hanya tertawa kecil sambil mencatat sesuatu di buku catatannya, seolah sudah sering mendengar alasan semacam ini.
Salah satu polisi mengambil ponsel Bayu dan memeriksa isi pesan terakhirnya, lalu menunjukkan kepada Rahmat obrolan antara Bayu dan Ayu sebagai bukti bahwa pertemuan ini sudah direncanakan. "Kamu pikir kita gampang percaya omonganmu?" tanya Rahmat tajam, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membawa Bayu keluar. Sementara Bayu hanya bisa memandangi Ayu yang diam tanpa melakukan apapun. Di koridor apartemen yang sepi, Bayu diseret ke arah lift dengan kepala tertunduk, masih berusaha memproses bagaimana ia bisa terjebak dalam situasi yang mustahil ini. Begitu sampai di halaman depan, sebuah mobil patroli sudah menunggu dengan pintu terbuka, dan Bayu didorong masuk tanpa diberi kesempatan menghubungi siapapun untuk meminta bantuan. "Kamu bisa bikin urusan ini gampang atau susah, tergantung kamu sendiri," bisik Rahmat sebelum menutup pintu mobil, meninggalkan Bayu dalam kebingungan dan ketakutan yang semakin besar. Di sepanjang perjalanan menuju Polres Reskrim, Bayu mencoba mengingat setiap detail kejadian malam itu, tetapi semakin ia berpikir, semakin jelas bahwa semuanya telah diatur sejak awal. Saat mobil berhenti di halaman Polres, Bayu merasa seluruh hidupnya yang tenang dan sederhana telah hancur dalam hitungan jam tanpa tahu bagaimana membuktikan dirinya tidak bersalah. Ketika pintu sel besi dikunci di belakangnya, Bayu menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya kecuali ia menemukan cara untuk mengungkap kebenaran di balik jebakan ini. Di ruang interogasi yang sempit dan penuh asap rokok, Bayu duduk dengan tangan terborgol di kursi besi, sementara Rahmat berdiri di depannya dengan tatapan dingin dan penuh tekanan. "Kamu tinggal ngaku aja kalau ini paketmu, kita bersin semuanya," ucap Rahmat dengan nada santai, seolah menawarkan solusi mudah padahal jelas-jelas itu jebakan yang mematikan. Bayu menggeleng keras, suaranya gemetar saat berkata, "Saya nggak tahu apa-apa soal paket itu, Pak. Saya cuma disuruh nganter," tetapi Rahmat hanya tertawa sinis mendengar penolakannya. "Kalau nggak mau ngaku, ya udah," lanjut Rahmat, lalu menyebut angka 25 juta sebagai biaya penyelesaian di luar proses hukum, membuat Bayu terdiam kaget dan merasa terpojok. Di luar ruangan, suara telepon berdering nyaring, tetapi tidak ada yang peduli, karena di dalam, hanya ada negosiasi kotor yang bisa menentukan nasib seorang pria yang tak bersalah. Di ruang interogasi yang semakin pengap, Bayu duduk di kursi besi dengan tangan masih terborgol, sementara Rahmat menyulut rokok dan menghembuskan asapnya ke wajah Bayu dengan sengaja. "Kamu pikir bisa lolos begitu saja? Kalau nggak mau repot, bayar 25 juta, selesai urusan," ucap Rahmat pelan namun penuh tekanan, matanya tajam memantau setiap reaksi Bayu. Bayu menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi saat ia berkata, "Saya nggak tahu apa-apa soal paket itu, Pak. Saya cuma kurir biasa, tolong percaya." Tapi kalimatnya hanya disambut tawa sinis. "Percaya? Ini bukan soal percaya atau enggak. Ini soal kamu mau nurut atau masuk bui belasan tahun," balas Rahmat sambil mengetuk meja keras, membuat Bayu tersentak kaget. Di luar ruang interogasi, suara langkah kaki terdengar samar, tetapi di dalam ruangan itu, ketegangan semakin memuncak saat Rahmat mendekatkan wajahnya, berbisik, "Orang kayak kamu gampang dikorbanin." Bayu memejamkan mata sejenak. Pikirannya berputar mencari cara untuk membuktikan bahwa dirinya hanya korban, tapi ia tahu semua jalur hukum terasa buntu di tangan polisi korup seperti Rahmat. "Kalau saya nggak punya uang sebanyak itu?" tanya Bayu dengan suara bergetar, menyadari betapa mustahil bagi keluarganya mengumpulkan 25 juta dalam waktu singkat. Rahmat tersenyum tipis, menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu berkata dingin, "Kalau nggak bisa bayar, siap-siap aja besok masuk berita sebagai kurir kelas 3 yang ketangkep." Bayu merasa napasnya berat, dadanya sesak oleh ketidakadilan, namun ia tahu membantah lebih jauh hanya akan memperburuk keadaan, terutama karena ia tidak punya siapa-siapa yang bisa diandalkan saat ini. Ketika akhirnya dibawa ke sel tahanan, Bayu melangkah dengan lemas, menyadari bahwa hidupnya yang sederhana kini berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Malam itu, Bayu duduk di sudut sel yang sempit dan gelap, berusaha menghindari tatapan tajam dua tahanan lain yang memandangnya penuh curiga seakan menunggu kesempatan menyerangnya. Di rumah, Pak Suryo menerima telepon dari nomor tak dikenal yang mengabarkan bahwa Bayu ditahan karena kasus narkoba, membuat darahnya berdesir dan lututnya terasa lemas. "Ini pasti ada yang gak beres, Bayu gak mungkin begitu," seru Buati dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca membayangkan anaknya sendirian di balik jeruji besi. Dengan tangan gemetar, Pak Suryo mengambil motor bututnya, berniat menggadaikannya ke tetangga agar bisa mengumpulkan uang tebusan sesuai permintaan Rahmat. "Kalau ini satu-satunya cara buat selamatin Bayu, aku rela jual apapun," gumam Pak Suryo lirih, memutuskan untuk menggunakan seluruh tabungan yang seharusnya untuk biaya sekolah adik Bayu. Di dalam sel, Bayu memeluk lututnya, telinganya menangkap suara rintihan pelan dari tahanan di sebelahnya, membuat ketakutannya semakin menjadi-jadi.
Kenapa gue? Apa salah gue? Bisik Bayu pada dirinya sendiri. Tetapi tak ada jawaban di balik dinginnya dinding beton yang membungkusnya malam itu. Ketika pintu besi terbuka untuk pemeriksaan malam, Bayu mencoba memohon pada seorang petugas jaga agar diberi kesempatan menelepon keluarganya. Tapi hanya mendapat tatapan dingin sebagai jawaban. Di sisi lain, Pak Suryo menyerahkan uang hasil gadai motor ke seorang pria berseragam yang tak lain adalah kaki tangan Rahmat, berharap Bayu bisa segera dibebaskan. Malam terasa panjang, dan Bayu mulai bertanya-tanya apakah ada harapan baginya untuk keluar dari mimpi buruk ini, atau ia hanya akan menjadi korban dari sistem yang korup selamanya. Pagi harinya, Bayu dibebaskan dari tahanan setelah uang tebusan diserahkan, tetapi langkahnya terasa berat, karena meski ia bebas, beban di hatinya tetap menghantui. Di halaman Polres, Pak Suryo memeluk Bayu erat-erat, matanya memerah karena kurang tidur dan rasa lega yang bercampur amarah atas ketidakadilan yang menimpa anaknya. Kamu nggak salah, Nak. Bapak akan cari tahu siapa yang ngejebak kamu, janji Pak Suryo, meskipun ia tahu melawan aparat yang berkuasa bukanlah perkara mudah. Malam itu, di rumah, Bayu menceritakan semua yang ia alami kepada kedua orang tuanya, termasuk tentang Ayu Larasati yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak setelah penggerebekan. Pak Suryo, yang tak bisa menerima perlakuan Rahmat, memutuskan mengunjungi tetangganya, Kapten Andika, seorang perwira TNI yang dikenal tegas dan anti korupsi. Saya curiga ini bukan kasus biasa, Pak. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik semua ini, kata Pak Suryo dengan suara berat, berharap Andika bisa memberikan jalan keluar. Mendengar cerita itu, raut wajah Andika berubah serius, matanya menajam seakan membaca sesuatu yang lebih besar daripada kasus penggerebekan biasa. Kalau benar ada oknum yang main kotor, kita nggak boleh tinggal diam, tegas Kapten Andika, yang langsung menghubungi rekan-rekannya di intelijen untuk menggali informasi lebih dalam. Sementara Bayu berusaha kembali menjalani kehidupan normal sebagai kurir, pesan anonim berisi ancaman mulai berdatangan, memperingatkannya agar tidak membuka mulut tentang kasus itu. Dengan rasa takut yang terus menghantuinya, Bayu sadar bahwa membiarkan ini berlalu bukanlah pilihan. Ia harus melawan demi membersihkan namanya dan membongkar kebenaran. Di tengah kecemasannya, Bayu meminta bantuan Bram, rekan kerja yang paham soal teknologi, untuk melacak keberadaan Ayu Larasati yang hilang bak ditelan bumi. Akun media sosialnya dihapus total. Ini aneh, gumam Bram sambil memeriksa riwayat digital Ayu, menemukan jejak samar bahwa wanita itu menggunakan identitas palsu. Di waktu yang sama, Kapten Andika menerima informasi dari seorang kenalannya di Polres bahwa Rahmat bukan hanya memeras Bayu, ia terlibat dalam skema yang lebih luas bersama sindikat narkoba. Bayu, yang tak ingin terjebak lagi, memutuskan untuk mengunjungi kembali kafe tempat ia pertama kali bertemu Ayu, berharap ada petunjuk yang tertinggal. Di sana, seorang pelayan mengenali Ayu sebagai tamu tetap yang sering bertemu pria berbadan tegap yang diduga sebagai Rahmat di ruangan VIP. Jadi, dia memang umpan, gumam Bayu. Hatinya membara menyadari betapa rapinya jebakan yang disusun untuk menghancurkan hidupnya. Ketika Bayu melaporkan temuannya kepada Kapten Andika, mereka sepakat bahwa ini bukan lagi sekadar kasus salah tangkap. Ini adalah jaringan korupsi terorganisir. Dengan dukungan Andika, Bayu mulai mengumpulkan bukti dan keterangan yang bisa membongkar keterlibatan Rahmat dan kaki tangannya. Namun, di tengah usahanya, sebuah pesan mengancam datang lagi, berhenti atau nyawamu taruhannya. Meski ancaman semakin nyata, Bayu tahu ia tak bisa mundur, kebenaran harus terungkap, meski taruhannya adalah nyawanya sendiri. Di sebuah warung kopi dekat Polres, Kapten Andika duduk berhadapan dengan seorang pria berkemeja lusuh, informan yang dikenal paham tentang segala gerak-gerik di kepolisian setempat. Rahmat itu licin, Pak, udah banyak yang jadi korban kayak Bayu, tapi nggak ada yang berani buka mulut, bisik si informan sambil melirik sekitar, memastikan tak ada yang mendengar percakapan mereka. Andika mencatat setiap detail, matanya menyipit saat mendengar nama Ayu Larasati disebut sebagai umpan yang kerap digunakan untuk menjebak korban dengan modus serupa. Jadi wanita itu benar-benar bayaran, tanya Andika, suaranya menekan, ingin memastikan keterlibatan Ayu dalam skema pemerasan ini. Si informan mengangguk pelan, lalu menambahkan, dia itu pemain lama, tugasnya memancing korban, biar kelihatan bersalah di mata hukum. Sementara di rumah, Bayu duduk termenung di kamar, pikirannya kacau memikirkan bagaimana ia bisa begitu mudah tertipu oleh sosok Ayu yang awalnya terlihat manis dan polos. Andika meninggalkan warung dengan pikiran yang semakin tegas. Kasus ini lebih dari sekadar pemerasan biasa. Ada jaringan gelap di baliknya yang harus ia bongkar. Sesampainya di rumah Bayu, Andika membagikan semua informasi itu kepada Bayu dan kedua orang tuanya,
membuat mereka terpukul mendengar betapa terstrukturnya jebakan ini. Kita nggak bisa tinggal diam. Saya akan bawa kasus ini ke Propam, tegas Andika. Namun ia memperingatkan bahwa langkah ini akan memicu reaksi keras dari pihak Rahmat dan kelompoknya. Meski takut, Bayu mengangguk pelan, menyadari bahwa kebenaran harus diungkap meski ia harus mempertaruhkan keselamatannya sendiri. Malam itu, ponsel Bayu bergetar di atas meja, menampilkan pesan singkat dari nomor tak dikenal. Tutup mulutmu atau kami datang lagi. Bayu merasakan dadanya berdebar kencang. Tetapi ia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa ancaman itu hanyalah gertakan belaka. Namun, ketenangannya hancur saat sebuah pesan gambar masuk. Foto dirinya saat digerebek di kamar hotel bersama Ayu, diambil dari sudut yang jelas ingin menjebaknya. Mereka tahu setiap gerakanku, gumam Bayu dengan suara gemetar. Tangannya mengepal marah karena merasa diintai tanpa henti. Di ruang tamu, Pak Suryo yang baru saja selesai berbicara dengan Andika merasakan kekhawatiran memuncak ketika Bayu menunjukkan pesan ancaman tersebut. Ini udah bukan main-main lagi, Bayu. Mereka bisa melakukan apapun kalau kita lengah, ucap Pak Suryo dengan napas memburu. Ketakutan mulai merayapi benaknya. Sementara itu, Kapten Andika menyusun strategi, menginstruksikan Bayu untuk tetap menjalani hidup seperti biasa agar tidak membangkitkan kecurigaan pihak Rahmat. Meski takut, Bayu bertekad tidak akan lari. Di malam yang dingin itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk melawan dan membuktikan bahwa ia bukan kriminal seperti yang dituduhkan. Ketika ponselnya kembali berbunyi, Bayu menahan napas, tetapi kali ini pesan yang masuk berisi kalimat yang jauh lebih menyeramkan. Kami tahu di mana keluargamu tinggal. Dengan rasa takut yang makin membuncah, Bayu sadar ia tidak bisa terus berada di posisi bertahan. Ia harus menemukan cara membalik keadaan sebelum terlambat. Malam berikutnya, di dalam mobil tua milik Kapten Andika, Bayu duduk diam sambil memperhatikan pintu masuk sebuah bar eksklusif tempat Rahmat sering terlihat setelah jam dinas. Kita nggak bisa bergerak gegabah. Kita butuh bukti kuat kalau dia benar-benar terlibat jaringan narkoba, bisik Andika sambil menyesap kopi dingin di tangannya. Bayu menunduk sedikit ketika melihat Rahmat keluar dari mobil mewah, berbicara akrab dengan seorang pria berkemeja hitam yang membawa tas jinjing mencurigakan. Itu pasti orang penting, gumam Bayu perlahan, mencoba mengenali wajah pria itu. Tapi kegelapan menyembunyikan detailnya dengan baik. Di sudut lain bar, seorang wanita berbaju merah mencolok menarik perhatian mereka. Wajahnya mirip dengan Ayu, meskipun rambutnya kini berwarna coklat tua. Dia lagi, kata Bayu. Matanya membelalak saat menyadari bahwa wanita yang menjebaknya ternyata masih aktif dalam operasi Rahmat. Andika mengambil kamera kecil dan memotret pertemuan tersebut. Yakin bahwa setiap bukti yang dikumpulkan bisa menjadi kunci untuk menjatuhkan Rahmat dan jaringannya. Ketika Rahmat dan pria misterius itu berpindah ke ruangan VIP, Bayu merasa jantungnya berdegup cepat, menyadari betapa dekatnya ia dengan orang yang telah menghancurkan hidupnya. Kita harus sabar, sekali kita salah langkah, mereka akan menghilangkan semua jejak, ujar Andika tegas, meskipun ia tahu waktu mereka semakin terbatas. Di malam yang penuh ketegangan itu, satu hal menjadi jelas bagi Bayu, Rahmat tidak bekerja sendirian, dan di balik skema ini ada kekuatan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. 2 hari kemudian, Kapten Andika membawa semua bukti, mulai dari rekaman pengintaian hingga laporan dari informan, langsung ke divisi Propam Mabes Polri. Seorang perwira Propam bernama Mayor Satrio memeriksa bukti-bukti itu dengan cermat. Alisnya berkerut ketika melihat bagaimana Rahmat menjalankan skema pemerasannya secara sistematis. Kalau benar seperti ini, ada banyak pihak yang bakal terseret, komentar Mayor Satrio serius, menyadari betapa kompleksnya jaringan yang mereka hadapi. Sementara itu, Bayu mulai merasa ada mata-mata yang mengawasinya. Di beberapa kesempatan, ia melihat mobil hitam tak dikenal berhenti di dekat rumahnya tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Rahmat yang mulai curiga bahwa dirinya diincar terlihat semakin berhati-hati dalam setiap gerakannya, terutama setelah mendengar kabar bahwa ada laporan yang masuk ke Propam. Kita harus bergerak cepat sebelum mereka membersihkan jejak, tegas Kapten Andika pada Bayu, yang kini mulai menyadari bahwa situasi menjadi semakin berbahaya. Namun, laporan ke Propam tidak serta-merta membuat keadaan aman. Di tengah malam, sebuah batu besar dilempar ke jendela rumah Bayu disertai secari kertas bertuliskan, hentikan atau nyawa taruhannya. Dengan ancaman yang semakin nyata, Andika meminta perlindungan sementara untuk Bayu dan keluarganya. Tetapi ia tahu ini baru permulaan dari pertarungan panjang melawan korupsi. Di balik pintu tertutup, Mayor Satrio mulai menyelidiki siapa saja yang terlibat dalam jaringan Rahmat, menyadari bahwa kasus ini bisa membuka aib besar di kepolisian lokal. Sementara Bayu menggenggam ponselnya erat-erat, satu pikiran memenuhi benaknya.
Tidak ada jalan kembali, dan satu-satunya pilihan adalah melawan hingga akhir. Pagi itu, Bayu melaju di jalan raya menuju tempat kerja, namun di tikungan tajam, rem motornya mendadak blong, membuat tubuhnya hampir terpental ke aspal panas. Dengan panik, ia membanting setang ke arah trotoar, berhasil menghentikan laju motor meski lututnya tergores dan napasnya memburu penuh ketakutan. Ini bukan kecelakaan biasa, gumam Bayu dengan suara gemetar. Tatapannya menajam saat melihat kabel rem yang jelas-jelas dipotong dengan rapi. Di rumah, Pak Suryo memandang motor Bayu yang rusak dengan wajah tegang. Tangannya mengepal kuat seolah menahan amarah yang membara di dadanya. Mereka makin nekat. "Bayu, kau harus lebih hati-hati," ucapnya dengan suara bergetar. Sementara Buati hanya bisa menangis di sudut ruangan. Bayu yang awalnya ingin menyerah kini merasa tekadnya semakin kuat. Ia tahu mereka berusaha membungkamnya karena kebenaran mulai terungkap. Malam harinya, Andika mendatangi rumah Bayu dan memeriksa motor tersebut. Lalu dengan nada dingin berkata, "Mereka mulai panik, itu artinya kita di jalur yang benar." "Aku tidak akan mundur, Kapten," kata Bayu mantap. Meskipun jauh di lubuk hatinya rasa takut masih mengintai di setiap bayangan. Dengan segala risiko yang membayanginya, Bayu memutuskan untuk terus maju, karena ia tahu jika berhenti sekarang, kebenaran tidak akan pernah terungkap. Sementara di kejauhan, seorang pria bertopi hitam mengamati rumah Bayu dari dalam mobil gelap, memastikan bahwa pesan peringatan mereka benar-benar sampai. 2 hari kemudian, Andika menerima informasi dari jaringan intel pribadinya mengenai alamat terakhir Ayu di sebuah apartemen tua di Kalibata yang jarang dihuni. Bayu merasa jantungnya berdetak lebih cepat saat memasuki lorong sempit apartemen yang lembab, sementara Andika mengetuk pintu unit di ujung koridor dengan hati-hati. Setelah beberapa detik tanpa jawaban, Andika menggunakan pin logam untuk membobol kunci, dan mereka menyelinap masuk ke dalam ruangan yang pengap dan berantakan. Di atas meja kayu kusam, mereka menemukan tumpukan amplop coklat berisi foto-foto pria berbeda yang tampaknya adalah korban jebakan Ayu sebelumnya. "Ini bukan kali pertama mereka melakukannya," ucap Andika tajam, memeriksa catatan tangan yang mencantumkan nama-nama korban berikut tanggal dan jumlah uang tebusan. Di bawah laci meja, Bayu menemukan buku catatan kecil berisi kode transaksi yang beberapa di antaranya jelas mengarah ke rekening Rahmat. "Kita punya bukti langsung keterlibatan mereka," kata Bayu dengan mata berbinar, meskipun ia tahu perjalanan untuk menumbangkan Rahmat masih panjang. Di dalam lemari pakaian, mereka menemukan gaun merah yang Ayu kenakan saat menjebak Bayu, lengkap dengan ponsel burner yang hanya memiliki 1 nomor tersimpan. "Nomor ini pasti milik Rahmat atau orang atasannya," ujar Andika, menyimpan ponsel tersebut sebagai bukti tambahan untuk memperkuat laporan ke Propam. Dengan hati-hati, mereka meninggalkan apartemen tanpa jejak, sementara di dalam pikirannya, Bayu bersumpah akan membawa Ayu dan Rahmat ke hadapan hukum. Beberapa hari kemudian, Bayu menerima pesan dari Rahmat yang menawarkan jalan damai, asalkan ia menarik semua laporan dan tidak lagi menyebut nama siapapun. Dengan keberanian yang terkumpul, Bayu menyetujui pertemuan di sebuah kafe sepi di pinggir kota, mengenakan alat perekam kecil di balik kerah jaketnya. "Kau membuat masalah besar, Nak," kata Rahmat sambil tersenyum dingin, tangannya mengaduk kopi seolah tak merasa bersalah atas semua yang ia lakukan. Bayu menggigit bibirnya, menahan emosi, lalu bertanya dengan nada tajam, "Kenapa aku? Kenapa kalian menjebakku seperti ini?" Rahmat tertawa pelan sebelum menjawab santai, "Kau cuma sasaran empuk. Wanita seperti Ayu hanya melakukan tugasnya, dan kau masuk perangkap tanpa curiga." Setiap kata Rahmat rekam jelas, terutama saat ia membual tentang bagaimana banyak korban sebelumnya menyerah dan membayar untuk menyelamatkan diri. "Selama aku di sini, nggak ada yang berani melawan," lanjut Rahmat congkak, tidak menyadari bahwa ia sedang membeberkan semua kejahatannya sendiri. Setelah pertemuan usai, Bayu menyerahkan rekaman itu kepada Andika, yang segera menyusunnya sebagai bukti utama dalam laporan lanjutan ke Propam. Malamnya, Bayu menatap langit dengan hati yang sedikit lebih ringan, menyadari bahwa ia akhirnya punya kesempatan membalikkan keadaan. Di tempat lain, Rahmat bersandar di kursi mewahnya, tidak menyadari bahwa jerat hukum sedang bergerak mendekat tanpa bisa ia hindari. Tengah malam, 6 anggota divisi Propam bersenjata lengkap menyelinap ke kompleks perumahan elit tempat Rahmat tinggal, dipimpin langsung oleh Mayor Satrio. Di dalam rumah mewah bercahaya redup, Rahmat sedang bersiap tidur ketika suara keras pintu didobrak mengejutkannya dari rasa aman palsunya. "AKP Rahmat, Anda ditahan atas dugaan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan keterlibatan dalam jaringan narkoba," seru Mayor Satrio tegas. Rahmat mencoba melawan, tetapi 2 petugas meringkusnya dengan cepat.
memborgol tangannya di belakang punggung sebelum ia bisa mengambil ponselnya. Di sisi lain kota, Bayu terjaga dari tidurnya ketika menerima telepon dari Andika yang memberitahu bahwa Rahmat telah resmi ditangkap malam itu. Keadilan akhirnya mulai bekerja, bisik Bayu pada dirinya sendiri. Meskipun ia tahu luka dan trauma akibat fitnah itu tidak akan mudah hilang. Berita penangkapan Rahmat menyebar cepat di lingkungan Polres, menyebabkan kegemparan di kalangan anggota yang selama ini membiarkan aksinya berlangsung. Di rumahnya, Buati menangis lega sambil memeluk Bayu erat. Merasa beban berat di hati mereka akhirnya mulai terangkat perlahan. Sementara Rahmat dibawa ke tahanan khusus Propam, wajahnya yang biasanya angkuh kini tampak pucat, menyadari bahwa karir dan hidupnya hancur seketika. Bagi Bayu, ini bukan akhir dari perjalanan. Tetapi ia tahu satu hal pasti, ia telah memenangkan pertempuran pertamanya melawan kezaliman.